Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai pagi hari ini. Kembali kita akan membangun cari wajah Tuhan dalam mesbah doa pagi kita pagi hari ini. Mari saudara, kita akan sama-sama menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik telah menyelamatkan hidup kita. Kita boleh ada hari ini pun itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mengangkat pujian dan sembah Tuhan Yesus kita yang telah begitu mengasihi kita semua. Mari saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan kita terlebih dahulu berdoa kepada-Nya. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, segala puji syukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah selamatkan hidup kami, Tuhan sudah menjaga istirahat kami. Tuhan, sebelum pagi hari kami datang mencari wajah-Mu, Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan buat kami. Dan hari ini kami mau mencari wajah-Mu dengan kami, Tuhan, mengangkat pujian dan sembah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah dasar kekuatan hidup kami. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, urapi kami, urapi jemaat-Mu, urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang hari ini siap mencari wajah-Mu. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu hati pikiran kami dan mengganggu dan menghalangi Tuhan Yesus dengan beban-beban, dengan ketakutan pada pagi hari ini, kekhawatiran hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa iblis. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja di hati kami dan membawa damai sejahtera di dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih Bapa buat urapan-Mu, buat lawatan-Mu pagi hari ini. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Oh Yesus, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi Tuhan, saat pagi hari ku datang lagi menghampiri Engkau Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, amin. Ku
Tuhan Yesus. Dia sudah ada di depan kita. Dia sudah tersenyum melihat kita mencari wajahnya. Mari sembah Dia. Berikan hati yang lebih daripada Tuhan. Lapar haus akan Yesus, akan firman-Nya. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala apa yang ada di dalam hatimu, sehingga Tuhan Yesus siap menjamah engkau dan saya. Mari saudara, kita akan angkat pujian dan sembah sebelum kita masuk ke ruang Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Mari kita nyanyikan pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau yang mengenal hatiku. Biarlah lapar haus itu ada dalam diri kita. Mari saudara, kita nyanyikan dengan cinta kita. Oh Bapa yang mengasihiku, terima kasih Tuhan. Tak ada dusta berikan Tuhan dan Tuhan. Hatiku Engkau berikan, amin Tuhan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada setiap jalanku, oh haleluya, di setiap jalanku, amin Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi katakan dari awal dengan segenap hati. Kau Bapa, katakan yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, amin Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, amin, menjamahku
Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan boleh menguasai hidup kami, menuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu, mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih jamah setiap firman yang kami dengar. Kami membuka hati kami, biar roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, hingga hidup kami diubahkan sampai akhirnya menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami serukan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Enyah dari pikiran kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam mesbah doa pagi pada pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab saudara Filipi. Kita akan baca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ya, kita akan, temanya adalah mengenal Kristus lebih mulia dari apapun. Ya, saudara, Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Dan karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Rasul Paulus katakan, karena pengenalanku akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya. Saudara, ini berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya. Nah, setiap kita juga harus mengenal Tuhan secara pribadi, saudara ya. Tuhan Yesus, saudara, mengingatkan kita bagaimana kita harus mengenal Tuhan, saudara, secara pribadi. Ya, pada saat saudara dia bertanya kepada para muridnya, tetapi apakah kamu, siapakah aku ini? Ya, saudara, Tuhan ingin para muridnya mengenal Dia secara pribadi dan bukan kata orang. Ya, oleh karena itu Rasul Paulus rela, saudara, melepaskan semuanya. Ya, saat dia mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, saudara, saat Tuhan menjumpai dia. Sebelumnya pada saat dia ingin menganiaya saudara jemaat Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, dan Tuhan menyatakan dirinya, saudara, bagaimana dia boleh mengenal akan dan mengalami Tuhan secara pribadi, dan disitulah titik tolak perubahan hidup di dalam dirinya, saudara ya. Nah, saudara, inilah yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita ya. Saudara, kita juga harus melepaskan semua
apa yang dahulu kita banggakan secara lahiriah. Ya, Rasul Paulus katakan bahwa statusnya yang dahulu sebagai pemimpin pemuka agama, memiliki kedudukan yang tinggi dari bangsa Israel, suku Ibrani, saudara bangsa suku daripada bangsa Ibrani, suku Israel bangsa Ibrani, saudara. Ya, tetapi semuanya ya tidak dibanggakannya. Yang dia banggakan itu hanyalah Tuhan, ya. Saudara, pengenalan akan Tuhan, saudara, membuat kita, saudara, lebih memandang Tuhan lebih bernilai dari apapun juga, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kehidupan saudara dan saya boleh mengenal Tuhan lebih lagi secara pribadi, ya. Saudara, Tuhan Yesus ya bagaikan harta yang terpendam atau mutiara yang berharga, ya, yang ditemukan orang. Apabila seseorang menemukannya, saudara, maka firman Tuhan katakan dia rela menjual segala miliknya untuk mendapatkan harta terpendam atau mutiara yang sangat berharga tersebut, ya. Saudara, inilah yang perlu kita, saudara, miliki di dalam hidup kita. Kita boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga hidup saudara dan saya semakin hari semakin melekat dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, saudara, orang yang sudah mengalami Tuhan dan mengenal Dia secara pribadi akan memandang bahwa Tuhan lebih berharga, lebih bernilai, ya, lebih mulia daripada kekayaan, daripada apapun keluarga kita, saudara, ya, apapun, saudara, bahkan nyawa kita sendiri pun kita rela melepaskan semuanya ini oleh karena Kristus. Saudara, mengapa mengenal Kristus secara pribadi, saudara, lebih mulia daripada apapun? Firman Tuhan katakan yang pertama, karena pengenalan akan Kristus membawa kita pada keserupaan dengan Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, pengenalan akan Kristus, saudara, membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus, yaitu dikatakan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, ya. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 kita akan baca di sini. Roma 6 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Karena sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, keserupaan dengan Kristus mengandung pengertian bahwa kita harus menyatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Sebagaimana kematian Yesus adalah kematian karena menebus dosa, karena dosa-dosa kita, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian juga kita yang ada di dalam Kristus. Kita harus memandang bahwa kita telah mati karena dosa dan kita hidup untuk Allah. Yang mati adalah manusia lama kita, saudara, dan yang hidup adalah manusia baru kita, ya, di mana fokus hidup kita, saudara dan saya, adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan di dalam hidup kita. Saudara, kesempurnaan dengan Kristus dapat kita capai, firman Tuhan katakan,
bila kita melupakan apa yang di belakang kita, ya. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, ini berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, saudara, kita melupakan apa yang di belakang kita, yaitu masa lalu kita yang berdosa, yang harus kita tinggalkan atau kita kuburkan, saudara. Ya, kemudian kita tidak larut di dalam penyesalan masa lalu. Akan tetapi kita fokus untuk memperbaiki diri dan saudara melihat ke depan pada rencana Allah yang terbaik dalam hidup kita, ya. Jadi fokus kita, saudara, kita mau tinggalkan hidup lama kita mau kuburkan hidup lama kita, ya. Saudara, itu masa lalu kita yang kelam, itu saudara kita mau kuburkan. Kita tidak hanyut terbawa oleh masa lalu dan dalam penyesalan masa lalu, saudara, tetapi masa lalu justru menjadi perbaikan, saudara, dalam hidup kita untuk kita menatap ke depan kepada rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya, agar saudara dan saya masa lalu kita yang Tuhan sudah ubahkan dapat Tuhan pakai sebagai alatnya untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya menatap ke depan, berfokus kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, agar saudara dan saya dapat dipakainya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, masa lalu kita tinggalkan. Dosa-dosa kita sudah Tuhan ampuni di kayu salib, saudara. Ya, saudara, jangan biarkan iblis terus menuduh saudara dan saya akan masa lalumu yang kelam. Tuhan katakan dia sudah mengampuni dan dia sudah melupakan segala dosa-dosamu dan dosa-dosa saya secara pribadi. Saudara, marilah kita terus berfokus untuk kita boleh menatap ke depan kepada rencana Tuhan. Yang dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mengapa mengenal Kristus secara pribadi lebih mulia dari apapun? Yang pertama, karena pengenalan akan Kristus membawa pada keserupaan dengan Kristus, ya. Hal yang kedua, karena keserupaan dengan Kristus akan membawa kepada saudara keselamatan, ya. Jadi saudara, keselamatan ini berbicara tentang bagaimana hidup saudara dan saya terus Tuhan bawa sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ini artinya bahwa saudara dan saya terus disempurnakan. Manusia baru kita terus disempurnakan. Semakin hari kita semakin dewasa rohani kita. Semakin kita boleh mengenal hati dan pikirannya Tuhan yang menjadi kehendaknya, saudara, di dalam hidup kita. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidup saudara dan saya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup saudara dapat memberi buah, saudara, dalam setiap pekerjaan yang baik. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, firman Tuhan katakan ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah tujuan daripada setiap kita anak-anak Tuhan. Kita berjuang, saudara, kita boleh memperbaiki diri terus-menerus. Kita mengizinkan Tuhan memproses hidup saudara dan saya dari hari ke hari, baik lewat firman Tuhan, baik lewat pimpinan Roh Kudus saudara, baik lewat pergumulan hidupmu sehari-hari, baik saudara dan saya. Tuhan membentuk hidup saudara dan saya sampai akhirnya kita boleh
menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara, inilah yang sangat berharga ya dalam hidup saudara dan saya. Keserupaan dengan Kristus akan membawa kita kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Itulah keselamatan ya. Saudara, Tuhan Yesus katakan, apa gunanya seorang memiliki isi dunia tetapi dia kehilangan nyawanya. Oleh karena itulah, marilah kita mengejar hal yang berharga, yang bernilai, yang lebih mulia dalam pemandangan Tuhan dan bukan menurut pandangan manusia. Itulah manusia batin saudara dan saya yang terus kita arahkan menjadi serupa dengan Kristus lewat kuasa firman dan roh Tuhan, lewat pembentukan hidupmu dari hari ke hari, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Saudara akan membawa saudara dan saya kepada panggilan surgawi. Itulah keselamatan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, biarlah hati kami selalu memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan dari hari ke hari, agar pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin dalam, dan pengenalan akan Tuhan itu boleh mengubahkan hidup kami sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan lewat pergaulan kami yang intim dengan Tuhan, melalui kuasa firman dan roh-Mu, melalui persekutuan kami di dalam doa. Tuhan, biarlah hidup kami terus Tuhan mengarahkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkaulah satu-satunya di dalam hidup kami, bagaikan mutiara yang paling indah, bagaikan harta yang terpendam yang tidak ternilai harganya, sehingga apapun dapat kami lepaskan ya Tuhan, bahkan nyawa kami sekalipun Tuhan, oleh karena Engkau lebih berharga dan mulia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dan biarlah kami terus berlari ya Tuhan, berjuang dan berjuang untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Bagi setiap kami yang mengalami pergumulan, kiranya tangan Tuhan boleh menolong kami. Yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu juga penyakitnya, oleh iman-Mu terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Demikian dalam kekurangan Tuhan, biarlah Tuhan membukakan tingkap langit-Mu, dan Engkau ya Tuhan, menolong kami ya Tuhan. Biar tangan Tuhan boleh bekerja untuk membukakan jalan bagi kami anak-anak-Mu, mencukupi segala kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan kami adalah kesejahteraan bangsa kami, adalah kesejahteraan kami juga. Dan kami terus berdoa bagi masa pandemi ini, supaya segera berlalu menurut kehendak Tuhan. Semakin melemah virus ini Tuhan, dan semakin daya tahan kami Tuhan, anak-anak-Mu semakin kuat ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan pulihkan ya Tuhan. Dan demikian juga pemulihan bagi ekonomi, bagi bangsa-bangsa di dunia dan bagi bangsa kami khususnya, supaya setiap kami dapat kembali bekerja, dapat kembali beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi terang dan garam dunia, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, bagi saudara dan saya, ya bagi saudara yang merasa diberkati lewat mesbah doa pagi ini, saudara bisa men-share, membagikan
kepada teman-teman saudara ya dan saudara-saudara, sehingga setiap kita boleh diberkati lewat mesbah doa pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.